Apa yang sedang ayah lihat? Pukul 1 dini hari. Dari celah pintu kamar ayah mertuaku yang sedikit terbuka, terdengar suara gemetar menantuku. Rina. Aku tidak sengaja. Tidak boleh masuk, Pak. Sekarang. Aku tahu. Aku sudah lihat semuanya. Betapa sulitnya hidupmu sendirian. Wajahnya pucat pasi. Dipenuhi rasa malu dan keterkejutan yang luar biasa. Bapak, maafkan saya. Sungguh, maafkan saya. Kamu tidak perlu minta maaf. Wajar saja bagi seorang wanita muda yang hidup sendirian. Tapi ini sangat memalukan. Ia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Air matanya mulai jatuh. Rina. Sudah berapa lama suamimu tidak pulang? Sudah 3 bulan, Pak. Aku bahkan tidak ingat lagi wajahnya. Oke. Selama 3 bulan. Kamu sendirian seperti ini? Iya. Setiap malam. Sendirian. Dadaku terasa hancur. Menantuku. Selama 3 bulan, setiap malam harus memuaskan dirinya sendiri dalam kesepian. Rina, kalau kamu tidak keberatan. Iya, Pak. Aku bisa membantumu. Matanya membelalak. Tak percaya. Maksud Bapak, jangan menyiksa dirimu sendirian lagi. Ada aku di sini. Tapi, saya ini menantu Bapak. Aku tahu. Tapi lebih dari itu, kamu adalah seorang wanita yang kesepian, dan aku adalah seorang pria yang kesepian. Malam itu, di tengah suara hujan yang mengetuk jendela, seluruh prinsip yang telah kubangun selama 67 tahun hidupku runtuh seketika. Semua ini dimulai pada awal bulan April, saat bunga-bunga flamboyan mulai bermekaran. Suatu Kamis sore, menantuku, Rina, menelepon. Dengan suara ragu, ia bertanya apakah ia boleh menginap di rumahku di desa selama sebulan. Tentu saja aku mengiyakan. Suaminya, putraku satu-satunya Bayu, akan pergi dinas ke Shanghai selama sebulan penuh. Rina bilang, udara desa akan lebih baik untuknya daripada sendirian di apartemen mereka di Jakarta. Sejujurnya, aku juga merasa rumah joglo yang besar ini terlalu sunyi. Sudah 6 tahun aku hidup sendiri. Sejak istriku meninggal, tak pernah lagi terdengar suara tawa di rumah ini. Bagi seorang duda berusia 67 tahun, rumah ini hanyalah tempat untuk tidur. Rina tiba pada hari Sabtu sore. Perjalanan dari Jakarta ke desaku di pelosok Yogyakarta memakan waktu hampir 3 jam. Sehari sebelumnya, aku sudah pergi ke pasar, membeli daun singkong muda kesukaannya dan beberapa jenis sambal dari warung langganan. Aku membersihkan kamar utama, kamar yang dulu kutempati bersama istriku, mengganti spraynya, dan menjemurnya di bawah terik matahari. Aku bahkan menyiapkan sebuah vas berisi bunga kenanga segar di sudut kamar. Saat aku membuka pintu gerbang, wajah Rina terlihat jauh lebih kurus daripada saat terakhir kali kami bertemu di Jakarta. Pipinya yang tirus membuat rahangnya terlihat lebih tajam. Ia hanya mengenakan kaos lengan panjang hitam dan celana jeans yang tampak kebesaran di tubuhnya yang mungil. Wajahnya yang pucat dan tanpa semangat itu membuat hatiku terasa nyeri. Ia hanya membawa 1 koper kecil, terlalu sedikit untuk seseorang yang akan tinggal selama sebulan. Aku mengambil kopernya dan mengantarnya ke kamar utama. Saat mencium aroma spray yang baru dicuci, ia tersenyum tipis. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Makan malam pertama kami berlalu dalam keheningan. Aku menyajikan sayur daun singkong dan memanaskan kembali sisa sayur lodeh dari kulkas. Rina hanya mengambil setengah porsi nasi dan nyaris tak menyentuhnya. Saat kutanya apakah ia tidak nafsu makan, ia bilang pencernaannya sedang kurang baik. Katanya ia sudah ke dokter dan hanya diberitahu itu karena stres. Setelah itu ia tak bicara lagi. Aku pun tak berani bertanya lebih jauh. Tapi aku bisa merasakan. Menantuku yang pendiam ini sedang memikul sebuah luka yang dalam. Setelah makan malam, Rina masuk ke kamarnya. Aku pergi ke teras belakang, menyalakan sebatang rokok kretek. Udara malam bulan April masih terasa sedikit sejuk. Di langit bintang-bintang bertaburan. Dari kejauhan, terdengar suara katak bersahutan. Sambil mengembuskan asap rokok, aku mengutuk putraku dalam hati. Bayu, anak itu. Tega sekali dia membuat istrinya jadi seperti ini. Sejak lulus kuliah dan bekerja di perusahaan besar, Bayu menjadi gila kerja. Pernikahannya sudah berjalan 6 tahun, tapi waktu yang ia habiskan untuk dinas jauh lebih banyak daripada waktu yang ia habiskan di rumah. Aku bahkan pernah dengar dari adik perempuanku,
Bayu pernah menyalahkan Rina karena mereka belum punya anak. Bagaimana mau punya anak kalau dia sendiri tidak pernah peduli pada istrinya? Saat aku masuk kembali ke dalam rumah, aku melihat secercah cahaya keluar dari bawah pintu kamar Rina. Ia belum tidur. Aku berhenti sejenak, menajamkan telinga. Hening. Tidak ada suara televisi atau musik. Terlalu hening, hingga terasa aneh. Aku masuk ke kamarku, sebuah kamar kecil di seberang kamar utama. Tapi aku tak bisa tidur. Sekitar pukul 11, aku keluar untuk minum. Saat melewati kamarnya, cahaya itu masih ada. Dan kali ini aku mendengar suara samar. Suara isak tangis yang tertahan. Menantuku sedang menangis. Aku ragu, haruskah aku mengetuk pintunya? Tapi aku mengurungkan niat, mungkin ia sedang menelepon suaminya. Bukan urusanku sebagai seorang ayah mertua untuk ikut campur. Tapi bahkan setelah kembali berbaring di ranjang, suara isak tangisnya terus terngiang di telingaku. Suara yang begitu pilu. Aku menghela napas. Aku tahu betul bagaimana rasanya menangis sendirian di malam hari. Setelah istriku tiada, aku juga melakukannya selama setahun penuh. Tapi, Rina, suaminya masih hidup, tapi ia menangis. Mungkin itu adalah hal yang jauh lebih menyedihkan. Keesokan paginya, Rina sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan. Wajahnya terlihat tenang, seolah semalam tak terjadi apa-apa. Tapi matanya sedikit bengkak. Saat kutanya apakah ia tidur nyenyak, ia bilang ia tidur pulas karena udara desa yang sejuk, sebuah kebohongan. Setelah sarapan, ia membersihkan halaman. Aku duduk di teras, memperhatikannya. Gadis yang mungil sekali. Bahunya yang kecil itu. Beban seberat apa yang sedang ia pikul. Tiba-tiba aku teringat pada almarhumah istriku. Ia juga wanita yang bertubuh kecil, tapi begitu tegar menopang keluarga kami. Malam itu, aku kembali mendengar suara isak tangisnya. 3 hari berlalu seperti itu. Siang hari ia akan menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, dan malam hari ia akan menangis di dalam kamarnya. Aku terus berpura-pura tidak tahu. Hingga malam keempat, aku terbangun oleh sebuah suara yang aneh. Bukan suara tangisan, lebih seperti desahan rendah yang tertahan. Aku melihat jam, pukul 1 dini hari. Dengan hati-hati, aku bangkit dan berjalan ke arah kamarnya. Pintunya tidak tertutup rapat, menyisakan celah selebar 1 jari. Cahaya temaram dari lampu tidur menyelinap keluar. Aku menahan napas dan mengintip dari celah itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Rina duduk di tepi ranjang, hanya mengenakan piyama tipis. Dan ia sedang menghibur dirinya sendiri. Matanya terpejam, bibirnya tergigit, tangannya yang mungil bergerak di antara kedua pahanya, wajahnya basah oleh air mata. Aku membeku. Apa ini? Pikiranku kosong. Aku tahu aku harus segera pergi, tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Jantungku berdebar liar, tenggorokanku kering. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan erangan kecil, lalu tubuhnya terkulai lemas di atas ranjang. Terlihat begitu kesepian. Barulah saat itu aku bisa bergerak. Aku kembali ke kamarku, masuk ke dalam selimut. Tapi bayangan tadi tak mau hilang. Bahunya yang telanjang, wajahnya yang basah air mata, tangannya yang gemetar. Dan yang lebih parah, tubuhku. Tubuhku bereaksi. Aku berusia 67 tahun. Selama 6 tahun aku tak pernah lagi menyentuh wanita. Aku pikir aku sudah tak punya hasrat lagi. Tapi malam itu, aku sadar, aku masih seorang pria. Sejak saat itu, aku tak berani menatap wajahnya. Setiap kali kami bertemu, aku selalu membuang muka. Bayangan malam itu terus berputar ulang di kepalaku. Pak, apa saya sudah melakukan kesalahan? Tanyanya suatu sore saat aku terus menghindarinya. Tidak. Bukan apa-apa. Jawabku gugup. Bapak hanya sedang tidak enak badan. Malam harinya aku memutuskan untuk minum. Aku membeli beberapa botol bir dan duduk di teras. Rina menyajikan makan malam untukku. Apa saya sudah lancang, Pak? Tanyanya lagi. Tidak. Bukan begitu. Aku tak bisa menjelaskan apa-apa. Tak mungkin aku berkata, aku melihatmu sedang memuaskan dirimu sendiri semalam. Setelah makan malam, ia duduk di sampingku di teras. Kami menatap bintang-bintang dalam diam. Terima kasih, Pak, katanya tiba-tiba. Sudah mengizinkan saya tinggal di sini. Di Jakarta rasanya sesak sekali. Aku bertanya apakah Bayu jarang pulang. Ia mengangguk pelan. Sebulan paling hanya 1 atau 2 kali, Pak. Itu pun pulangnya larut malam.
Dan paginya sudah berangkat lagi. Pasti kesepian sekali, kataku. Tidak apa-apa, Pak. Mungkin semua orang juga begitu, katanya sambil tersenyum getir. Senyum yang begitu pilu. Betapa kesepiannya dia. Betapa hausnya dia akan sebuah sentuhan. Hingga harus menghibur dirinya sendiri sambil menangis setiap malam. Malam itu, aku kembali mendengar suara-suara dari kamarnya. Kali ini aku tidak menghindar. Aku hanya berbaring, mendengarkan. Desahan rendahnya, suara napasnya yang tertahan, gemerisik selimutnya. Semua itu menembus dinding dan masuk ke telingaku. Dan di dalam tubuhku, darahku mulai terasa panas. Keesokan paginya, saat sarapan, ia tiba-tiba bertanya, "Pak, apa semalam saya berisik?" Mungkin saya mengigau. Aku terkesiap. Tidak. Tidak ada suara apa-apa. Jawabku berbohong. Siang harinya, adik perempuanku datang berkunjung. "Mas," katanya setelah mengobrol dengan Rina. "Menantumu itu kasihan sekali ya. Wajahnya terlihat sangat kesepian." Kata-katanya membuatku semakin yakin. Malam itu, aku tak bisa menahannya lagi. Aku kembali berdiri di depan pintu kamarnya. Aku kembali mengintip pemandangan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Bahunya yang telanjang berkilauan di bawah cahaya bulan. Tangannya yang gemetar. Saat itulah aku sadar, ini bukan sekadar rasa iba. Ini adalah hasrat. Hasrat terlarang seorang pria tua pada menantunya. Sejak malam itu aku tak bisa tidur. Aku terus berpikir, apa yang terjadi padaku? Ini salah. Tapi bayangan Rina terus menghantuiku. Pagi harinya, Rina kembali meminta maaf. "Maaf, Pak. Semalam sepertinya saya berisik lagi. Bapak jadi tidak bisa tidur kan?" Wajahnya terlihat sangat lelah. "Rina," panggilku, "kamu sangat menderita." "Ya," ia tak menjawab. Ia hanya menunduk. "Suamimu tidak pernah pulang. Kamu pasti sangat kesepian kan?" Ia masih diam, bibirnya bergetar. "Bapak tahu?" kataku akhirnya. "Bapak melihatnya. Malam itu, saat kamu." Wajahnya pucat pasi. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Maafkan saya, Pak. Saya gila." "Tidak, kamu tidak gila. Itu wajar. Wajar bagi seorang wanita muda. Tapi rasanya memalukan sekali." Isaknya, "Apa Bapak juga pernah merasakannya?" tanyanya tiba-tiba. "Kesepian?" Aku mengangguk. "Tentu saja." "Sudah 6 tahun Bapak sendirian." Hening. Lalu ia bertanya dengan suara lirih. "Lalu, Bapak bagaimana?" "Hanya menahannya." "Apa? Dengan menahannya, semuanya akan baik-baik saja?" "Tidak. Tidak akan baik-baik saja. Hanya akan terbiasa." Senyum getir kembali terukir di bibirnya. "Sepertinya saya juga harus mulai membiasakan diri." Ya, mendengar itu, hatiku hancur. Aku tak sanggup membayangkan wanita muda ini harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian. Tanpa sadar, mulutku bergerak. "Rina, aku bisa membantumu." Ia mengangkat kepalanya, menatapku tak percaya. "Membantu? Maksud Bapak, saat kamu kesepian, saat kamu merasa tersiksa sendirian, jika kamu tidak keberatan, aku bisa membantumu." Wajahnya pucat pasi. "Tapi, saya ini menantu Bapak. Aku tahu. Dan aku tahu ini adalah pemikiran yang gila." Aku memberanikan diri menggenggam tangannya yang dingin. "Tapi Rina, kita berdua sama-sama kesepian. Saling menghibur. Apa itu sebuah dosa yang besar?" Ia tak menjawab. Hanya air mata yang mengalir deras di pipinya. 3 hari berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hingga suatu malam, hujan badai datang. Kamar Rina bocor. Aku terpaksa menyuruhnya tidur di kamarku, sementara aku tidur di ruang tengah, tapi di tengah malam ia datang menemuiku. "Pak, aku takut." Suara petirnya keras sekali. Aku menyuruhnya masuk ke kamarku. Kami berbaring di ranjang yang terpisah, di 2 sisi yang berbeda. "Pak," panggilnya dari dalam kegelapan. "Tawaran Bapak 3 hari yang lalu, apa itu masih berlaku?" Napas saya tercekat, karena saya sudah memikirkannya. Saya tidak mau lagi hidup dalam kesepian. Petir menyambar, menerangi wajahnya yang basah oleh air mata. "Tolong Pak, jangan biarkan saya sendirian lagi." Saat itu juga, semua pertahananku runtuh. Aku menariknya ke dalam pelukanku. "Maafkan aku, Rina. Seharusnya aku tidak pernah mengatakan hal itu." "Tidak, Pak. Aku
aku yang memintanya. Malam itu, di tengah deru hujan badai, kami akhirnya menyatu. Itu bukan sekadar hasrat, itu adalah pertemuan dua jiwa yang sama-sama kesepian, yang saling mencari penghiburan. Sebulan itu berlalu seperti mimpi. Setiap malam kami habiskan bersama, hingga suatu hari Bayu menelepon, memberitahu bahwa ia akan pulang lebih cepat. Malam terakhir kami, Rina menangis dalam pelukanku. "Jangan lupakan aku, ya, Pak." "Tidak akan pernah." Keesokan harinya, ia kembali ke Jakarta. Aku kembali sendirian di rumah joglo yang sunyi ini. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang darinya. "Untuk Ayah, terima kasih. Sebulan di sana adalah musim semi terhangat dalam hidupku. Selama ini aku tidak pernah merasa dicintai. Tapi bersama Ayah, aku merasa menjadi seorang wanita, menjadi seseorang yang berharga. Aku tidak tahu apakah yang kita lakukan ini salah. Tapi aku tidak menyesal. Tolong, Ayah juga jangan menyesal. Kita hanya saling menghibur. Itu bukanlah dosa. Itu adalah sebuah anugerah. Aku mencintai Mai, Ayah. Sungguh." Aku menangis saat membaca suratnya. Aku melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya di saku. Di halaman rumah, bunga-bunga flamboyan telah mekar sempurna. "Terima kasih, Rina," bisikku dalam hati. "Kamu juga, berbahagialah." Rumah ini kembali sunyi. Tapi hatiku kini terasa hangat. Karena kenangan musim semi yang ia tinggalkan akan selalu ada di sini, menemaniku.